Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aldarena Putri Dewanti, Muhammad Farhan Maulana, dan saya sendiri Zula Anselma akan mempresentasikan hasil tugas besar permodalan sistem kami. Pertama-tama ada deskripsi tugas, yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi dari ruang lingkup masalah dari kasus yang diperoleh. Langkah pertama yaitu memformulasikan masalah, dan langkah kedua yaitu menyusun model matematik dan mencari solusi model. Ringkasan permasalahan. PT Model memproduksi dua jenis produk alat elektronika yaitu osiloskop atau O dan voltmeter atau V. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu circuit board atau CB, chassis atau CH, dan final assembly atau ASS. ASS, finish product akan diinspeksi. Setelah itu dilakukan pengujian di laboratorium dengan mengambil sampel produk setiap 1 jam produksi. Berikut merupakan data waktu proses produksi pada masing-masing SK. Pada tabel 1A terdapat data biaya outsourcing chassis per unit. Pada tabel 1B dapat dilihat terdapat kapasitas jam kerja dari setiap stasiun kerja. Pada tabel kedua terdapat data ongkos produksi dan harga jual. Dan pada tabel ketiga terdapat proyeksi permintaan produk 1 bulan ke depan untuk produk O dan produk V. Berikut adalah diagram waktu proses pengerjaan produk. Selanjutnya ada problem situation. Yang pertama itu ada proses. PT Model memproduksi 2 jenis produk alat elektronika yaitu osiloskop atau O dan voltmeter atau V. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja yaitu CB, CH, dan final assembly atau ASS. Setelah melalui tahap perakitan pada stasiun kerja, ASS, produk yang sudah jadi akan diinspeksi. Setelah itu dilakukan pengujian di laboratorium dengan mengambil sampel produk tiap 1 jam produksi. Selanjutnya ada struktur. Struktur ini terdiri dari seluruh bagian yang ada pada PT Model, yaitu ada PT Model itu sendiri, owner, direksi perusahaan, direktur utama perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, divisi circuit board, divisi chassis, divisi final assembly, divisi quality control, karyawan, dan operator pengendalian kualitas. Selanjutnya ada konflik. Perusahaan mengambil kebijakan tentang meminimalkan terjadi kehilangan penjualan dan melakukan pengurangan ongkos produksi, overhead, inventory, dan ongkos akibat kehilangan penjualan. Selain itu, perusahaan juga memperhatikan ancaman eksternal seperti perusahaan pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah. Selanjutnya ada uncertainties. Pada uncertainties ini terdapat harga bahan produk, permintaan pasar, dan biaya produksi. Lalu ada aksi dan reaksi. Perusahaan melakukan pengurangan ongkos produksi, overhead, dan inventory untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Lalu ada kontrol yang berisi gaji karyawan, kapasitas jam kerja, jumlah karyawan, dan jumlah produksi. Kemudian ada goals and aim. PT Model menempati posisi sebagai market leader yang memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Lalu ada worldview, yaitu sudut pandang owner PT Model. Sistem yang dapat mempengaruhi penurunan biaya produksi, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan profit, serta sudut pandang analisis, yaitu mengidentifikasi masalah biaya produksi dan mencari solusi dari ruang lingkup masalah tersebut. Lalu ada people. People di sini ada owner PT Model, direksi, direktur perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, staf dan karyawan, operator pengendalian mutu, distributor, konsumen, dan problem solver atau analis. Kemudian ada relationship. Perusahaan pesaing yang menawarkan harga lebih murah, konsumen produk, distributor produk O dan V, dan subkontrak pekerjaan. Selanjutnya ada resource, yaitu staf dan karyawan PT Model, serta stasiun kerja PT Model. Lalu ada proses.
PT Model memproduksi dua jenis produk alat elektronika, yaitu osiloskop dan voltmeter. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu circuit board, chassis, dan final assembly. Setelah melalui tahap perakitan pada stasiun kerja final assembly, produk yang sudah jadi akan diinspeksi. Setelah itu dilakukan pengujian di laboratorium dengan mengambil sampel produk setiap 1 jam produksi. Selanjutnya ada struktur. Bahan baku masuk ke stasiun kerja circuit board, bahan baku masuk ke stasiun kerja chassis, dan finish product masuk ke stasiun kerja final assembly. Oke, selanjutnya ada risk picture. Pada bagian struktur terdapat manajer pemasaran, manajer produksi, direktur produksi, direktur utama, owner PT Model, operator pengendali kualitas, divisi quality control, divisi final assembly, divisi chassis, divisi circuit board, karyawan PT Model, selanjutnya terakhir ada direksi perusahaan. Selanjutnya terdapat juga hubungan pada struktur diagram ini, yaitu perusahaan pesaing, ada konsumen, ada distributor, ada subkontrak pekerjaan. Selanjutnya ada juga pada bagian proses ada stasiun kerja circuit board, ada stasiun kerja chassis, selanjutnya ada stasiun kerja final assembly, ada area inspeksi, ada pengujian produk. Next. Selanjutnya ada hierarki sistem. Berikut merupakan hierarki sistem dari PT Model. Yang pertama ada Nero System, yaitu workstation produksi. Ada Wider System, PT Model itu sebagai perusahaan. Selanjutnya ada Environment, ada kompetitor industri alat elektronika. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis stakeholder. Problem owner-nya yaitu PT Model sendiri. Menjadi problem owner karena mempunyai 3 syarat berikut. Tidak puas dengan kondisi saat ini. PT Model akan memperkuat posisi sebagai market leader. Perusahaan akan memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas bersaing dan ongkos yang minimum. Meliputi ongkos produksi overhead, inventory, dan ongkos yang berakibat kehilangan penjualan. Dan perlunya peningkatan pelayanan terhadap konsumen dengan memenuhi permintaan produk setiap minggunya. Dan berdasarkan dari data masa lalu menunjukkan rata-rata inventory per minggu relatif rendah, yaitu 100 unit untuk produk O atau osiloskop dan 200 unit untuk produk V atau voltmeter. Selanjutnya, mampu menilai kapan goals tercapai. Goal akan tercapai jika perusahaan dapat memperkuat posisi sebagai market leader. Perusahaan mampu memenuhi permintaan pasar mingguan dengan harga dan kualitas yang bersaing. Next. Selanjutnya, punya kontrol pada beberapa problem situation. Pada aspek pasar, perusahaan melakukan pemenuhan permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing dibanding kompetitor. Pada aspek finansial, perusahaan melakukan cost reduction untuk menjaga dan meningkatkan keuntungan. Pada aspek cost, perusahaan melakukan program perbaikan proses berkelanjutan pada proses bisnis perusahaan dengan pengurangan biaya overhead, pengurangan dengan menekan ongkos produksi dan inventory. Selanjutnya ada problem customer, yaitu PT Model sendiri, dan problem user juga PT Model. Terakhir ada problem analis, yaitu kelompok 5, yaitu FRI 134. Selanjutnya ada 6 element problem. Yang pertama pengambil keputusan, yaitu direktur PT Model. Yang kedua, tujuan pengambilan keputusan, yaitu memperkuat posisi PT Model sebagai market leader, memenuhi permintaan pasar dengan harga dan kualitas yang bersaing, mempertahankan pangsa pasar. Yang ketiga, kriteria keputusan, yaitu mempertahankan posisi sebagai market leader dengan memenuhi permintaan pasar, namun dengan harga dan kualitas yang bersaing, serta dengan ongkos minimum, menekan ongkos produksi overhead dan inventory,
menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan subkontrak pekerja dan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan V. Yang keempat, ukuran performansi, yaitu ada total demand. Yang kelima, input kendali, alternatif jalur aksi, yaitu permintaan masing-masing produk pada tiap minggu. Yang keenam, ada konteks, yaitu PT model. Baik, selanjutnya pada influence diagram, terdapat beberapa ikon yang memiliki beda arti. Pada ikon persegi panjang itu memiliki arti kontrol input. Kontrol inputnya terdiri dari proses time, ongkos tenaga kerja, ada harga jual, ada jam kerja reguler. Selanjutnya ada awan. Awan menggambarkan uncontrollable input. Gambar awan itu terdapat komponen, ada demand, overhead, raw material, terus ada subkontrak. Selanjutnya pada elemen lingkaran yaitu sistem variabel. Sistem variabel terdiri dari ada kapasitas produksi, assembly, total biaya, total gaji karyawan, biaya subkontrak, ada income, outcome, biaya overhead, dan terakhir ada oval. Oval itu merupakan output, di mana output dari PT model ini yaitu untuk profit. Selanjutnya ada kamus simbol. Pada simbol PTV itu menggambarkan proses time voltmeter dengan satuan jam per unit. Selanjutnya ada PTO, yaitu proses time oscilloscope dengan satuan jam per unit juga. Selanjutnya ada OTV, yaitu ongkos tenaga kerja voltmeter dengan satuan rupiah per jam. Selanjutnya ada OTO, yaitu ongkos tenaga kerja oscilloscope, memiliki satuan rupiah per jam. Selanjutnya ada SCH, yaitu subkontrak sasis, yaitu dengan satuan unit. Selanjutnya ada SCB, yaitu subkontrak circuit board, yaitu ada satuannya unit. Selanjutnya ada JCH, yaitu jam kerja reguler sasis dengan satuan jam per minggu. Selanjutnya ada JCB, yaitu jam kerja reguler circuit board dengan satuan jam per minggu juga. Yang ke-10 ada DV, yaitu demand voltmeter dengan satuan unit. Nah, lalu selanjutnya ada kamus simbol DO. Yang pertama ada demand oscilloscope dengan satuan unit. Selanjutnya ada OV, yaitu overhead voltmeter dengan satuan rupiah per unit. Selanjutnya ada OO, yaitu overhead oscilloscope dengan satuan rupiah per unit. Lalu ada RMV, yaitu raw material voltmeter dengan satuan Rp per unit. Selanjutnya yaitu ada RMO, adalah raw material oscilloscope dengan satuan rupiah per unit. Dan hingga KPAS atau kapasitas produksi assembly dengan satuan jam per minggu. Lalu di sini juga terdapat kamus TBRM atau total biaya raw material dengan satuan rupiah, hingga selanjutnya yaitu dengan simbol P, yaitu profit dengan satuan rupiah. Lalu selanjutnya ada rincian model matematis. Yang pertama mempunyai syarat kapasitas chassis sama dengan PTO dikali DO ditambah PTV dikali DV kurang dari sama dengan 750 unit. Lalu ada kapasitas circuit board sama dengan PTO dikali DO ditambah PTV dikali DV kurang dari sama dengan 750 unit. Lalu berikutnya ada kapasitas final assembly sama dengan PTO dikali DO tambah PTV dikali DV kurang dari sama dengan 1.500. Lalu di sini juga terdapat rumus yang berdasarkan dari influence diagram. Nah, pertama ada T
TGK atau total gaji karyawan dengan rumus OTO dikali DO tambah OTV dikali DV. Lalu selanjutnya ada TBS sama dengan SCH dikali JCH tambah SCB dikali JCB. Lalu selanjutnya ada TBRM atau total biaya raw material sama dengan RMO dikali OTO tambah RMV dikali OTV. Lalu selanjutnya ada BOP atau biaya overhead pabrik sama dengan OO dikali DO tambah OV dikali DV. Lalu selanjutnya ada total harga jual sama dengan harga jual osiloskop dikali demand osiloskop tambah harga jual voltmeter dikali demand voltmeter. Selanjutnya ada IC atau income sama dengan jumlah dari THJ. Lalu ada OC sama dengan TGK tambah TBS tambah TBRN tambah BOP. Lalu yang terakhir ada P atau profit sama dengan income dikurangi outcome. Nah, lalu ada solusi. Solusi yang digunakan agar konsumen memilih produk dari PT Model adalah dengan melakukan perbaikan dalam proses produksi produk osiloskop dan voltmeter yang diproduksi oleh PT Model. Perbaikan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi reject sebesar 1%, sehingga produk akan memenuhi permintaan produksi dengan biaya produksi, biaya overhead, serta biaya inventory yang lebih minim jumlahnya. Jika permintaan terhadap produk terpenuhi, maka konsumen akan lebih percaya untuk meningkatkan permintaan produksi terhadap produk osiloskop dan voltmeter yang diproduksi oleh PT Model. Dengan begitu, profit perusahaan akan terus meningkat sehingga tujuan memaksimalkan profit perusahaan dapat tercapai. Berikut merupakan rincian dari profit yang akan diperoleh PT Model saat kondisi normal. Lalu selanjutnya terdapat tabel perhitungan dari kondisi normal. Yang pertama ada produk osiloskop mempunyai demand sebanyak 6.450 unit dengan demand per bulan dikurangi persediaan awal yaitu 6.300 unit. Lalu diperoleh demand per minggu yaitu 1.575 unit. Selanjutnya pada produk voltmeter mempunyai demand sebanyak 11.600 unit dengan demand per bulan dikurangi persediaan awal yaitu 11.350 unit dan memperoleh demand per minggu yaitu 2.838 unit. Nah, selanjutnya ada kapasitas per minggu dari setiap stasiun kerja. Nah, yang pertama ada kapasitas dari chassis. Mempunyai processing time sebanyak 0,35 menit, lalu processing time voltmeternya mempunyai 0,2 menit, lalu kapasitas workstation yang dimiliki yaitu 1.118,85 menit dengan memiliki keterangan overload. Nah, lalu ada kapasitas circuit board mempunyai processing time osiloskop yaitu 0,7 menit dengan processing time voltmeter yaitu 0,35 menit dengan kapasitas workstation yaitu 2.095,8 dengan keterangan overload. Nah, berikutnya ada kapasitas final assembly yaitu mempunyai processing time osiloskop sebanyak 0,4 menit dengan processing time voltmeter yaitu 0,3 menit dan memperoleh kapasitas workstation sebanyak 1.481,4 menit dan memiliki keterangan verified. Lalu selanjutnya ada perhitungan OC per minggu atau outcome per minggu. Nah, di sini terdapat TGK atau total gaji karyawan pada produksi osiloskop mempunyai biaya sebesar 11.812.500 dan mempunyai biaya total gaji karyawan pada saat produksi voltmeter yaitu
21.285.000 dengan total biaya sebanyak 33.097.500. Nah, berikutnya ada total biaya raw material, yaitu pada produk osiloskop yaitu sebesar 281.250.000 rupiah. Berikutnya pada produk voltmeter yaitu 93.750.000 dengan total biaya sebesar 375 juta. Nah, selanjutnya ada BOP atau biaya overhead pabrik. Dengan produk osiloskop mempunyai biaya sebesar 23.625.000 dan pada produk voltmeter mempunyai biaya sebanyak 34.056.000 rupiah dengan total 50.681.000 rupiah dan outcome per minggu yaitu didapatkan dari total semua biaya tadi yaitu sebanyak 465.778.500 rupiah. Lalu selanjutnya ada IC atau income yaitu dengan rumus HJO kali DO tambah HJV kali DV sama dengan HJO-nya itu senilai 415.000 dengan demand osiloskop yaitu 1.575 unit ditambah HJV seharga 180.000 dengan demand voltmeter yaitu 2.838 unit. Nah, sehingga didapatkan income yaitu 1.164.465.000 dengan profit rumusnya yaitu IC dikurangin outcome sama dengan mempunyai nilai 698.686.500 rupiah. Nah, di sini didapatkan penerapan subkontrak, yaitu dengan produk osiloskop mempunyai demand sebanyak 6.450 unit dan mempunyai demand per bulan dikurangin persediaan awal yaitu 6.300, sehingga memperoleh demand per minggu yaitu 1.575. Lalu pada produk voltmeter yaitu mempunyai demand sebanyak 11.600 unit dengan demand per bulan dikurangin persediaan awal yaitu 11.350 unit. Lalu didapatkan demand per minggu yaitu 2.838 unit. Lalu pada subkontrak chassis yaitu didapatkan dari kelipatan 50 sehingga kita mendapatkan 1.500 unit dengan demand tersisa pada osiloskop yaitu 75 unit. Lalu pada subkontrak circuit board mendapatkan 2.800 unit dengan demand tersisa voltmeter yaitu 38 unit. Lalu berikutnya terdapat tabel kapasitas pada kondisi menyewa subkontrak yaitu di sini pada stasiun kerja kapasitas chassis mempunyai processing time osiloskop yaitu 0,30 menit dengan processing time voltmeter yaitu 0,2 menit dan mempunyai kapasitas workstation yaitu 33,85 menit sehingga mempunyai keterangan verified. Lalu pada kapasitas circuit board yaitu mempunyai processing time osiloskop yaitu 0,7 menit dengan processing time voltmeter yaitu 0,35 menit sehingga didapatkan kapasitas workstation yaitu 65,8 menit sehingga statusnya itu verified. Lalu pada kapasitas final assembly mempunyai processing time osiloskop sebesar 0,4 menit dengan processing time voltmeter yaitu 0,3 menit sehingga didapatkan kapasitas workstation yaitu 41,4 menit dengan keterangan verified. Nah, di sini didapatkan juga tabel outcome per minggu.
Lalu di sini pada TGK atau total gaji karyawan pada produksi osiloskop mempunyai biaya sebesar Rp562.500 dengan pada produksi voltmeter yaitu Rp285.000, sehingga didapatkan total gaji karyawan yaitu sebesar Rp847.500. Lalu pada total biaya raw material pada produk osiloskop yaitu didapatkan sebesar Rp281.250.000. Lalu pada produk voltmeter yaitu Rp93.750.000. Lalu mendapatkan total sebanyak Rp375 juta. Lalu pada BOP atau biaya overhead pabrik yaitu pada produk osiloskop yaitu sebesar Rp1.125.000, pada produk voltmeter yaitu Rp456.000 dengan total Rp1.581.000. Lalu pada TBS yaitu didapatkan Rp3.225.000 dengan produk voltmeter yaitu sebesar Rp3.225.000. Lalu didapatkan total TBS yaitu Rp6.450.000. Lalu didapatkan outcome dari jumlah biaya tersebut yaitu sebanyak Rp383.878.500. Lalu di sini didapatkan income dari subkontrak yaitu sebesar Rp1.126.500.000. Lalu income tersisa yaitu sebesar Rp37.965.000 dengan income total yaitu Rp1.164.465.000 dengan profit yang didapat yaitu Rp780.586.500. Jadi, metode yang digunakan dalam produksi osiloskop dan produk voltmeter agar memenuhi permintaan produksi, meminimalkan profit yang didapat, serta meminimalkan biaya overhead dan inventory adalah dengan melakukan subkontrak chassis dan circuit board ke industri kecil elektronik. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.